Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nusalli wa nusallimu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, kita bisa kembali berkumpul bersilaturahim, bermuajahah dalam rangka kembali kita membuka aktivitas rutin kita dalam kajian muslimah di Rumah Sakit Pasar Rebo. Mudah-mudahan ketika kita awali kembali atau kita lanjutkan kembali kajian-kajian kita ke depannya akan semakin meningkatkan pemahaman kita akan bagaimana ibadah itu harus kita lakukan kepada Allah, dan juga semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Dok. Dan bersyukur kita juga bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Harapan kita semua agar bisa mengikuti setiap kegiatan yang digelar, dan sekarang kita sudah berganti hari ya jadwalnya. Jumat 3 kali ya, Senin 1 kali ya. Senin di minggu pertama, Jumat di minggu kedua, 3 dan keempat. Nah, mudah-mudahan semuanya sehat, ikhlasnya tidak berkurang untuk tetap mengaji. Nah, berapapun jumlah di antara kita yang hadir, mudah-mudahan bisa menggerakkan yang lain untuk juga bisa duduk bersama kita. Karena kemuliaan duduk di majelis ilmu itu luar biasa. Kemuliaan-kemuliaan yang bisa kita dapatkan, keistimewaan-keistimewaan yang kita dapatkan, salah satu yang paling banyak nilai kebaikannya itu duduk di majelis ilmu. Dari mulai kita berangkat dari rumah, apalagi diawali tadi kita bekerja terlebih dahulu ya, itu langkah kita ini untuk memberikan motivasi aja, karena kita beribadah kadang-kadang masih mengharapkan pahala kan. Ya itu sudah manusiawi ya. Mudah-mudahan nanti berikutnya lebih meningkat lagi. Awal kita berjalan menuju ke majelis ilmu, ketika kita sudah niat melangkahkan kaki untuk sama-sama duduk di majelis ta'lim, itu setiap langkah bernilai 10 kebaikan. 10 kebaikan, maka kalau kita niatnya nggak ikhlas sayang ya. Kalau niatnya nggak ikhlas sayang. 10 langkah kebaikan kalau kita hitung-hitung sampai ruang medik ini ya, ruang tempat kita ngaji, mungkin agak susah kita ngitungnya. Tapi kalau kita fokus ke jumlah pahalanya juga repot. Nanti bisa-bisa malah nggak sampai-sampai ke taklim. Dari ruang IGD misalnya, atau dari rumah kita sudah niat tadi kan, Allah hari ini mau kerja terus dilanjutkan dengan pengajian, itu udah boleh dihitung juga karena ada nilai kebaikan. Selangkah 10, 2 langkah 20, 3 langkah 30, baru sampai lift lupa, balik lagi hitung lagi. Nggak kelar-kelar. Nah, pengajiannya tuntas jadinya nggak jadi ngaji. Nah, kemudian keistimewaan lain adalah bahwa dalam sebuah hadis itu disebutkan kami seperti kita mendapatkan senilai dengan pahala menjalankan ibadah sunnah 1000 rakaat. Nah, itu luar biasa. Itu di majelis ilmu. Karena majelis ilmu, kata Ibnu Mas'ud, itu adalah radhah min riyadil jannah, taman-taman surga. Jadi ya kita sedang bukan halu, tapi memang adalah sebuah semangat yang Rasulullah berikan, para ulama berikan, bahwa betapa mulianya kita duduk di majelis ilmu. Ya mudah-mudahan sekarang kita dibilang seperti duduk di taman surga. Nah, nanti di yaumil akhir ketika ajal sudah menjemput, kita ketemu lagi di taman surga kan gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, selain itu berangkatnya kita, kemudian duduknya kita di sini sampai pulangnya kita, itu dalam sebuah hadis disebutkan juga, disampaikan oleh Ibnu Abbas ya, bahwa pernah ada seorang sahabat juga bertemu dengan Rasulullah, itu disampaikan bahwa kita itu dikategorikan sebagai fisabilillah. Orang kalau yang sedang dalam jalannya Allah,
itu kan dijamin kehidupannya sama Allah. Karena kita dikategorikan orang yang sedang menuntut ilmu itu adalah fisabilillah. Nah, jadi kalau fisabilillah dia dalam keadaan susahnya atau bahkan sampai keadaan matinya ketika dia dalam keadaan duduk di majelis ilmu, maka kategorinya matinya mati apa? Mati syahid. Ya. Nah, ini kemuliaan yang Allah berikan bagi mereka yang menuntut ilmu. Tidak hanya itu, ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah," kata Rasulullah, "kenapa? Aku ingin datang kepadamu ini untuk apa? Untuk menuntut ilmu." Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? "Marhaban bi talibil ilm." Rasulullah tuh bahagia ada orang yang datang kepada beliau pengen belajar, pengen nuntut ilmu. Maka Rasulullah begitu bangga, begitu bahagianya kepada mereka yang meniatkan dirinya untuk duduk di majelis ilmu. Maka Rasulullah menyampaikan, "Marhaban, selamat datang." Kalau orang udah bilang selamat datang, berarti kan dia senang menerimanya. Karena apa kata Rasulullah SAW? Karena orang yang menuntut ilmu itu, malaikat pun menyukainya. Bahkan malaikat sampai membanggakan diri kita yang senang duduk di majelis ilmu kepada siapa? Kepada makhluk langit, penduduk langit. Nah, tidak hanya itu, malaikat itu atas izin Allah Subhanahu wa taala juga melindungi orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Di majelis ini kita nggak lihat aja. Ini majelis, ruangannya cukup buat kita untuk mengkaji ya. Itu malaikat berjejer dengan sayapnya yang dibentangkan menaungi kita di atasnya itu. Jadi kayak seumpama ada tenda tuh kita ditutupin. Kalau malaikat mengepakkan sayapnya, membentangkan sayapnya, berarti kan melindungi kita kan? Melindungi kita. Dan itu kata hadis itu dikatakan tidak hanya sampai memenuhi ini, tapi malaikat itu bertumpuk-tumpuk hatta ila sama'il ard, sampai langit pertama. Kita nggak lihat aja. Kalau lihat ya pada bingung. Itulah penyambutan malaikat, kebahagiaan dan juga rasa senangnya malaikat kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Maka kita yakini bahwa fadilah ini adalah memang satu anugerah yang Allah limpahkan kepada kita untuk kita semangat di dalam ngaji. Karena usia kita yang tidak seberapa, itu rasa-rasanya tidak sepadan dengan nanti bagaimana amal kita harus dipersembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka fadilah ini saya menganjurkan baiknya kita kejar, baiknya kita kumpulkan untuk menambah catatan amal kebaikan kita pada saat nanti yaumul hisab adalah hari yang nyata, itu kita tidak menjadi orang yang rugi. Jadi kalau rugi belakangan, rugi pasti belakangan ya, menyesal pasti belakangan. Maka supaya untuk tidak menyesal, ingatlah tentang hadis-hadis yang menganjurkan kita untuk mengumpulkan amal kebaikan. Ditambah lagi ini kita masuk bulan Zulqa'dah, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di dalam Al-Qur'an di surah At-Taubah kalau nggak salah 36 itu menyebutkan bahwa ada 4 bulan yang dimuliakan. Salah satu mutawaliyatun, 3 diantaranya berturut-turut adalah sekarang sudah masuk bulan Zulqa'dah ba'da Syawal. Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah dan Muharram, ini berturut-turut 3 bulan yang Allah muliakan, ditambah lagi adalah bulan Sya'ban. Nah, di dalam bulan Zulqa'dah ini, bulan Zulhijjah dan Muharram, itu keistimewaannya semua amal kebaikan kita dilipat gandakan pahalanya, lebih besar maksudnya lebih besar berarti kan dilipat gandakan. Itu dilipat gandakan amal soleh yang kita lakukan. Duduk di majelis ilmu amal soleh bukan? Amal soleh. Setiap kebaikan-kebaikan amal soleh yang kita lakukan itu dilipat gandakan pahalanya, dan setiap perbuatan maksiat atau dosa dilipat gandakan juga dosanya. Jadi pilih mana? Nah, mumpung di bulan mulia kita awali ini pengajian, maka lanjutkan terus sampai bulan-bulan berikutnya. Jangan lewatkan 3 bulan yang pertama yang Allah muliakan. Tapi jangan nanti udah selesai 3 bulan tidak pahalanya udah biasa gitu. Itu. Nah, kemudian dalam hadis lain juga dikatakan bahwa menuntut ilmu itu adalah salah satu jalan termudah kita menggapai surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari jalan untuk menuntut ilmu,
maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Ilmu yang mana? Ilmu agama. Ulama sepakat menafsirkan bahwa ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama. Bukan berarti ilmu yang lain nggak penting, tetapi ilmu agama ini menjadi satu hal yang sangat wajib untuk kita miliki, supaya kita tahu bagaimana caranya kita mendekat kepada Allah Subhanahu. Nah, itu kira-kira ya sedikit brainstorming aja untuk kita semua, supaya kita jangan putus asa di dalam menuntut ilmu. Artinya harus ada niat di dalam hati kita untuk istiqamah. Untuk istiqamah. Mahwal istiqamah. Mahiyal istiqamah. Istiqamah itu adalah dawamut ta'ah hatal maut. Mengkontinyukan. Susah tuh kalau ngomong kontinu. Melanggengkan ya. Melanggengkan ketaatan kita kepada Allah sampai mati. Nah, kalau udah urusannya sampai mati, maka perlu perjuangan. Karena orang yang menuntut ilmu, cobaannya banyak, tantangannya banyak, halangannya banyak, rintangannya banyak. Dari mulai niat aja, itu kadang-kadang kita nggak mau bangun, karena godaannya luar biasa. Ya, kalau hari Jumat, saya banyak niat, udah capek kerja dari hari Senin, misalnya gitu. Ada aja halangannya. Ya, jauh, kalau mulai jam segitu saya tugasnya gimana ntar. Jadi banyak halangan. Padahal kita tahu bagaimana cara kita memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita, tapi itu seringkali kita abaikan ya. Tetapi kita tidak boleh suuzon kepada mereka-mereka yang tidak hadir, karena mungkin memang ada keperluan yang lebih penting. Cuma sayang sekali kalau dalam satu minggu itu tidak ada 1 atau 2 jam waktu kita untuk mengkaji agama. Itu sangat disayangkan. Sesibuk apa sih kita sampai ngaji aja nggak sempet, misalnya gitu. Rasulullah, kalau kita berkaca dengan Rasulullah SAW, beliau yang seorang pemimpin negara, seorang pemimpin umat, seorang pejuang, seorang Rasul yang tugasnya begitu banyak. Kalau kita mah apa sih tugasnya? Karena kita hanya fokus kepada urusan pribadi dan keluarga kan biasanya. Tapi Rasulullah memikirkan umat sebegitu banyak, tapi masih menyempatkan diri untuk berada di majelis-majelis ilmu. Masya Allah. Nah, ini mungkin salah satu caranya adalah kita kembali merefleksi kepada diri kita dengan waktu yang kita miliki sangat berharga. Jangan sampai kita lalai dengan waktu yang kita punya. Jangan sampai pada akhirnya kita menyesal ketika sudah wafat ya. Karena si mayit itu pasti menyesal. Menyesalnya apakah dia banyak sampai berlebihan atau menyesalnya sedikit. Karena mayit yang sudah wafat itu rata-rata ada penyesalan. Andai saja saya masih diberikan kesempatan untuk hidup, maka aku akan memperbanyak ibadahku. Jangan sampai ketika kita sudah wafat, sudah di keranda ya, lagi didatengin sama orang-orang, ditakziahin, di dalam hati orang lagi bacain kita Yasin, lain sebagainya doa, kitanya lagi penyesalan yang berlebihan. Nah, ini khawatir. Mudah-mudahan aura kita ini yang rajin duduk di majelis ilmu, mudah-mudahan niatnya ikhlas, bisa juga memberikan pengaruh yang positif kepada teman-teman yang lain ya. Tetapi tidak boleh memaksakan kehendak ya. Artinya kalau kita merasa ya Allah saya masih butuh untuk bisa belajar, saya pun begitu sama, masih butuh untuk bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan, karena kita berhadapan dengan masyarakat luas, pasti perlu juga penguatan daripada pemahaman-pemahaman yang kita miliki ya. Jadi, dan ini pun sangat berpengaruh buat anak cucu kita kelak. Kalau kitanya mampu menghadapi anak-anak didik kita atau anak-anak kandung kita, saudara-saudara kita yang masih kecil-kecil, untuk menyampaikan ilmu yang kita punya, ini kan satu pahala yang luar biasa. Artinya kewajiban kita sebagai seorang muslim di dalam mengajak kebaikan itu kita penuhi. Jadi jangan itu ya. Nah, kalau mau istiqomah memang perlu perjuangan dan juga doa ya. Kita berdoa minta kepada Allah supaya Allah berikan kita istiqomah di dalam kebaikan, supaya Allah berikan kita ketetapan hati, kekuatan hati untuk selalu bisa beribadah kepada Allah dengan berbagai ibadah gitu ya. Baik, mudah-mudahan ya, amin ya, kita bisa istiqomah
Artinya bahwa apa yang kita lakukan ini bisa memberikan pengaruh positif buat orang-orang. Jadi mereka tuh melihatnya gini, oh iya dia kok istiqomah banget ya, kayaknya kita agak risih nih kalau nggak bisa seperti dia ya. Dimanapun belajar itu tempatnya nggak masalah. Misalnya di rumah kita mau bikin buka taklim juga sebulan sekali, nggak masalah. Artinya selama ini mungkin kita dengan penduduk di sekitar rumah jarang bertemu karena kita orang kerja ya. Kayak saya pribadi dulu juga seperti itu waktu masih di Kementerian Agama Pusat, itu jarang ketemu dengan masyarakat. Cari-cari waktu sangat susah. Karena apa? Karena setiap hari diisi dengan kegiatan-kegiatan kantor, Sabtu Minggu kebagian keluarga. Nah itu maka alihkan waktunya minimal 1 bulan sekali gitu ya. Ya kita atur aja lah sebisa mungkin, karena masing-masing kita lebih paham bagaimana cara mengatur aktivitas yang kita punya, karena yang tahu ya kita sendiri. Baik ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan tentang ini ya, fikih dari matan Ghoyah Takrib Abu Suja Ahmad bin Al-Husaini. Kalau nggak salah itu tentang wudhu sekarang ya, Kapera ya, karena yang sebelumnya kita bahas tentang siwak, bersikat gigi. Baik, silakan dibaca barangkali siapa yang mau baca ini. Pasal tentang berwudu halaman 15, faslun wa furudul wudu'i sittatu asya. Silakan. Boleh Mbak Ade? Wa furudul wudu'i sittatu asya. Niyatu inda ghuslil wajhi wa ghuslul yadaini ila mirfaqain wa mashu ba'dil ra'si wa ghuslul rijlaini ila ka'bayn wa tawtibu ala ma dzakarna wa sunanuhu asyaratu asya. At-tasmiyatu wa ghusl kaffaini qabla idkhalihima ila wal madmadatu wal istinshaq wa mashu jami'ir ra's wa mashu udunaini dhahirihima wa batinihima bima'in jadid wa takhlilul lihyati kasati takhlilu asabil yadaini warijlaini wa taqdimu liyumna ala yusra Fatqaha salasa wal muwat. Hal-hal yang harus dilakukan dalam wudu ada 6, yaitu niat ketika membasuh wajah, membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku-siku, yang keempat mengusap sebagian dari kepala, yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, yang keenam tertib menurut urutan yang telah aku sebutkan di atas. Baik, udah sampai situ dulu ya. Baik ibu-ibu sekalian, kita pasal tentang wudu sekalipun pernah kita bahas di Safinah An-Najah, ini kita lebih perdalam lagi ya. Faslun, ini fasal bab wa furudul wudu'i sittatu asya, dan fardu wudu itu ada 6 ya. Fardu wudu ada 6. Ini kita membahas kitab dari madhab Imam Syafi'i ya. Yang pertama adalah an-niyatu 'inda ghuslil wajhi ya. Yang pertama adalah niat sewaktu membasuh muka, wajah.
Jadi niat yang kita canangkan pada saat berwudu itu adalah sah bila dikatakan jatuhnya pada saat air wudunya itu di wajah. Nah, kalau kalau pas cuci tangan itu belum jatuh niat, baru isti'adat. Nah, itu termasuk bagian daripada sunnah. Sunnahnya niat itu dilafazkan, tapi yang membuat sah niat itu adalah di hati. Nah, jadi bacanya di hati. Ibu nggak lafazkan nggak apa-apa. Nah, hukumnya sunnah, ya. Hukumnya sunnah dilafazkan, tapi dia menjadi sah kalau niat yang kita canangkan untuk berwudu itu jatuh air pertama kali ke wajah. Mana batasannya wajah? Dari mulai anak-anak rambut ini sampai dengan sini Pak, pinggir kuping, ya, sampai kepada ini, ya, itu harus ini. Harus betul-betul semuanya kena air. Air yang mutlak itu, ya, air yang suci, mensucikan. Nah, sebelum sampai kepada niat, kita harus tahu dulu apa syarat-syarat wudu itu. Syarat-syarat wudu yang pertama, ya, itu adalah dia beragama Islam. Jadi kalau orang yang bukan Islam nggak sah wudunya. Misal mau ikut-ikutan, punya teman kalau lagi belajar misalnya saya kayaknya senang melihat orang Islam berwudu, ikutan Nah, kita wudu untuk menghilangkan hadas kecil, ya, menghilangkan hadas. Kalau orang selain orang Islam yang beragama lain, kemudian dia wudu juga, nah wudunya itu nggak sah karena dia bukan orang Islam. Boleh nggak dia wudu? Ya terserah dia. Yang penting kita nggak ngajakin dia wudu karena dia bukan agama Islam. Lain halnya ketika dia mau belajar tentang Islam, maka boleh kita bantu, tapi tetap belum sah. Nah, tidak sah sebelum dia masuk ke dalam agama Islam. Nah, sekarang kalau orang mau beragama Islam bisa di mana aja, asal misalnya itu di lembaga-lembaga kayak ada Majelis Taklim punya ustadznya, nanti yang mengislamkan itu kan ustadznya misalnya atau gurunya. Kalau perempuan boleh sesama perempuan, nah, tapi harus saksinya ada 2, ya gitu, harus ada saksinya yang menyaksikan. Nah, yang berikutnya syarat yang berwudu selain Islam adalah mumayyiz ay tamyiz, anak yang sudah bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk. Jadi nggak mesti balik, ya. Jadi anak usia berapa biasanya yang dia sudah tahu ini duit 1.000, duit 2.000, atau yang baik yang buruk tuh tahunya udah usia berapa? Biasanya 6-7 tahun sudah bisa, ya, sudah bisa. Nah, kemudian airnya itu harus suci, mensucikan. Gak bisa air kopi dipakai buat wudu, air teh dipakai buat wudu. Dia suci tapi tidak mensucikan. Kemudian yang berikutnya, tidak ada mani. Kalau mani itu kan nggak najis, tapi kalau orang yang keluar mani dia harus mandi. Ya, beda dengan air kencing. Air kencing itu najis, ya. Air kencing najis. Tai binatang itu najis, ya. Kemudian arak, ya, minuman khamar itu najis. Banyak lagi najis yang pernah kita bahas dalam mazhab Imam Syafi'i, itu banyak. Bahkan kualitas najis itu ada mughaladzah, mutawassithah, mukhafafah, yang berat, yang ringan, sama yang sedang-sedang. Atau selain mani, ada hal-hal yang bisa menghalang-halangi atau mencegah seperti keputihan. Kemudian mazi itu berbeda dengan mani, itu hanya cukup dibersihkan sebelum berwudu. Makanya saran saya pribadi sih, ya, kalau kita perempuan kadang-kadang kalau kecapean suka keluar tuh, ya, lelah tuh, ya, cairan-cairan yang kita nggak paham apakah itu mazi atau wadi atau keputihan. Baiknya supaya kita aman dari toharoh ini, kebersihan yang harus kita jaga supaya sholat kita, ibadah kita ini sah, maka kita pakai itu aja tuh, yang panty liner, ya, atau kita membawa pembalut tipis, atau juga jadi setiap mau sholat kita buang itu, kita baru wudu, ya, kita ganti yang baru gitu, atau kita ganti pakaian dalam.
bawa gitu ya. Karena memang itu bukannya sulit, tapi kalau sudah biasa dia nggak akan nikmat ibadah kalau pakaian dalamnya nggak diganti atau ada sesuatu ya keringet lah apa gitu kan. Maka ada banyak saran juga kalau mau wudhu itu ya bebersih dulu, istinja dulu gitu, supaya kita merasa nyaman pada saat kita nanti sholat. Nah, ini harus diperhatikan karena perempuan itu banyak urusannya, banyak urusannya, ya, banyak hal yang harus dijaga ya, karena bisa jadi makanan, kelelahan ini mempengaruhi daripada pergerakan alat-alat dalam ya kita di dalam tubuh ya. Orang haid nggak sah wudunya, orang nifas juga nggak sah wudunya. Jadi mereka yang tidak terhalang dari haid, dari kotoran, dari najis, maka itu tidak boleh berwudu dulu, harus dibersihkan dulu. Dan bagi yang mustahadah, orang yang istihadah itu adalah mereka yang darahnya kategori darah penyakit setelah haid. Jadi yang bisa menetapkan istihadah apa bukan sebetulnya mudah. Kalau kita biasa haid itu sekitar 7 hari, itu selalu 7 hari dari awal. Tapi kemudian lewat 8 hari, maka hari yang ke-8-nya sebetulnya bisa dibilang istihadah. Tapi ada sebagian darah penyakit. Tapi ada sebagian ulama banyak menjelaskan bahwa istihadah itu darah haid itu paling lama 15 hari. Atau kalau kita mau mengukurnya lewat waktu, bahwa selang antara haid yang pertama dengan haid yang berikutnya ada 15 hari. Kalau belum 15 hari ya, maka itu termasuk darah istihadah. Ada juga yang berpendapat istihadah itu kalau orang sudah 15 hari, kemudian hari ke-16-nya istihadah. Tapi saya khawatir karena bisa jadi dia itu baru kali itu mengatakan istihadah, mengalami hal itu karena sebelum-sebelumnya rutin haidnya itu 7 hari. Kita paham ya? Paham? Jadi kalau orang yang istihadah, maka disarankan untuk wudunya pas datang waktu sholat. Boleh nggak dia sholat? Boleh, karena istihadah sudah keluar dari haid. Nah, caranya kan suka pakai pembalut. Nah, pakai pembalut, terus baru masuk wudu, nggak masalah keluar darah karena dia istihadah. Jadi orang yang istihadah boleh sholat ya. Atau orang yang punya rasa sering kentut tuh. Nah, misalnya ada karena mungkin punya penyakit atau memang kadang usia ya juga mempengaruhi. Dulu kita kayaknya waktu masih muda itu buang air kecil aja itu kadang berapa jam baru buang air kecil. Tapi kalau udah umur itu dikit-dikit buang air kecil, minum banyak dikit buang air kecil. Atau orang-orang nggak air kecil. Ada orang yang memang akhirnya seperti itu. Ada juga orang yang permasalahannya dikarenakan buang gas itu, kentut itu. Dikit-dikit baru lagi wudu ini ya, baru wudu basuh muka tiba-tiba pengen kentut. Akhirnya dia ulang lagi. Tapi kalau dibiasakan itu khawatir jadi was-was, jadi penyakit. Karena yang namanya was-was itu sebetulnya harus kita lawan juga dengan cara bismillah aja dah. Kayak misalnya ada pernah ibu-ibu tuh nanya, "Ustazah gimana ya kalau kita mau sholat subuh tuh? Kan tahajud misalnya dari jam 3 gitu kan. Udah kita ngaji katanya gitu ya. Udah gitu kan kita mau ikut jamaah misalnya di masjid. Tiba-tiba mules, padahal udah mau sholat jamaah itu katanya. Apa mulesnya pas mau sholat jamaah? Nah itu udah diganggu itu kita sama pikiran kita kan, sama syaitan. Mungkin saya pernah juga melakukan satu terapi pribadi. Pokoknya tahan aja. Kadang-kadang baru 1 rakaat pertama itu udah mules, pengen ke belakang. Tapi kalau begitu terus nanti kebiasaan. Bisa jadi kebiasaan, maka bismillah dah, biarin makruh aja dulu gitu ya. Yang penting kesananya kita bebas. Nah nanti jadi rutinitas yang berikutnya nggak diganggu seperti itu lagi. Karena ada juga bisa jadi bukan hanya karena gangguan-gangguan dari diri pribadi, tapi godaan setan. Nah gitu kan. Kan setan dia bergerilya dengan berbagai macam cara. Dengan cara kita digoda lagi mau baca Quran, tahu-tahu ngantuk. Ya kan? Baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru lembar pertama.
Ya Allah, ngantuk amat ya. Pindah kita ke kasur, mau tidur nonton TV, kagak tidur-tidur. Ya kan? Kira-kira itu setan bukan? Iya, karena orang kalau mau istiqomah itu perjuangannya Masya Allah. Kitanya yang punya semangat, kitanya yang punya trik untuk mengelabui setan. Maka ketika kita mau ngaji itu baca Quran, tiba-tiba tahu-tahu dut gitu, entut batal kan? Udah kita wudhu, tapi jangan tidur, balik lagi ngaji. Kata setan, ya gua gak kena dibohongin kan gitu. Nah, jadi begitulah cara-cara kita. Jadi kalau orang yang sering pipis gitu ya, maka memang disarankan kalau bolak-balik ke toilet kan dia kedinginan, kadang licin kalau toilet apa gimana ya. Terus yang karena sering buang gas itu ya pas masuk waktu sholat aja dia berwudu ya. Mau dawamkan wudu boleh, tapi orang seperti itu rada berat karena kan dia sering hadas ya, sering hadas. Nah, sementara fardu wudu yang kita bahas sekarang ini ada 6. Tadi yang pertama nih niat. Nah, terkait tentang niat ini sangat penting karena itu bisa menentukan sah atau tidaknya wudu yang kita lakukan. Ini merujuk kepada hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW yang saya yakin ibu juga sudah hafal. Innamal a'malu binniyat. Segala amal itu bisa dibilang tidak sah jika tidak diawali dengan niat. Nah, ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Tadi niatnya dicanangkan pada saat air wudunya jatuh ke wajah, ya. Jadi gini. Di sini niat dalam hati, jangan saya niat wudu karena Allah, nggak usah, itu ya. Saking dia belum ngaji, tahunya dia dengar di masjid, misalnya bari ngantuk, separuh-separuh, ya begitu. Niat di ini ya, niat pas pada saat basuh wajah, speaker mati, dia nggak denger lagi. Bisa aja kan? Jadi banyak halangan tuh orang ngaji tuh. Saya sama aja duduk di sini sama juga ngaji, tapi tiba-tiba speaker mati, sepotong-sepotong, kira-kira utuh nggak ngajinya? Kayak gitu. Dilanjutin lagi, ya Bu ya udah paham, dia ikut-ikutan paham. Padahal di dalam penjelasan udah panjang, ya harus dalam hati, ya karena yang penting itu di hati. Ya, hati hanya kita dan Allah yang tahu, begitu. Nah di basuh ini saya niat wudu misalnya, atau ibu cukup saya niat dulu, tapi hati-hati. Niat itu juga dibarengi dengan untuk menghilangkan hadas. Kalau tidak ada menghilangkan hadasnya, maka untuk sholat itu khawatir tidak sah. Karena salah satu khasiat atau manfaat daripada wudhu dengan dipanjangkan niatnya itu ya. Saya niat wudhu untuk menghilangkan hadas fardu karena Allah Ta'ala dalam hati, semua dibasuh nih. Wajibnya berapa kali basuhan? Wajib Sekali ya. 3 kali sunnah. Ibu harus jangan berhenti tangan, jangan lepas dulu sebelum semuanya terusap dengan baik ya. Gini yang saya suka kelipet sini kan. Gini-giniin, tuh, gini-giniin ya. Kemudian ada sini rambut. Nah, sini terus. Nah, ini kalau begini udah sekali cukup. Nah, karena memang wajibnya adalah satu. Mau 3 kali karena ingin menyempurnakan ya boleh. 3 kali lagi tinggal kita basuh lagi ya. Jangan diciprat-cipratin begini, itu makruh. Gara-gara korban iklan facial scrub ya. Apalagi udah sehari penuh bertemu dengan pasien dengan berbagai macam permasalahannya, kayaknya itu malah jadi jatuhnya makruh karena tidak sesuai dengan syariat ya. Jadi wajah itu utuh, jangan ada yang dilewat. Nah kemudian ibu-ibu sekalian, menghilangkan najis yang ada di badan atau di pakaian sebelum berwudu itu adalah satu kewajiban yang bisa mendukung sahnya wudu yang kita lakukan ya. Ada kotoran apa yang nempel atau darah pasien kena percik misalnya ya,
Kalau setitik aja sih nggak masalah, tapi kalau itu ada kelihatan darahnya di pakaian, maka yang ada najisnya itu, darah itu dibersihkan saja, dibersihkan. Nggak mesti semua bajunya direndam ya, apalagi kalau pas lagi nggak bawa baju ya. Nah, itu darah itu merupakan satu hal yang najis ya, satu hal yang najis. Maka orang yang berwudu tapi masih ada darah di pakaiannya, itu termasuk masih ada kotoran. Nah, masih ada kotoran yang najis sifatnya. Karena tidak semua kotoran itu najis. Ibu pakai baju agak sedikit kepanjangan ngengser, tapi tahu di sekitar ini kan misalnya jalan nih ya, atau misalnya di luar tuh itu kan ada di luar di bawah tuh ada apa sih, konblok ya, konblok, air tergenang, nggak sengaja ngelewatin basah bawahnya, berarti kan kena air comberan. Sepanjang kita tidak tahu di situ ada najis, maka hukumnya kita itu masih bersih ya, kecuali ketika kita cium ini kok bau tai gitu, ini kok bau apa gitu, nah itu baru kita bersihkan dulu. Karena saya khawatir banyak juga di antara muslimah itu yang masih belum paham. Dia bilang kalau udah kena comberan udah najis saja. Akhirnya ketika diajak sholat, ya ustazah baju saya kotor nih, nggak enak buat sholat, jadi nggak sholat, alasan. Nah gitu ya. Nah, makanya memang sunnahnya itu pakaian tidak ngengser, itu untuk menjaga kebersihan daripada tubuh kita pada saat kita melaksanakan ibadah. Nah kemudian jangan sampai kita juga usil karena kita was-was ada comberan, kita cipratan, ya ini enaknya sama tetangga yang ada di situ, tadi di situ ada najisnya nggak, ada anak kencing nggak, ada ini nggak, lah jadi repot. Dibersihin aja. Nah, yakin kalau di situ adalah sepanjang kita nggak ngelihat secara langsung ada orang kencing di situ, ya udah gitu aja ya. Karena Islam itu mudah tetapi tidak memudah-mudahkan. Islam itu tidak sulit karena kita kepingin melakukan pengabdian dalam bentuk ibadah itu juga enjoy menjalankannya ya. Baik, Ibu sekalian lanjut ya. Itu tentang niat ya. Tentang niat. Nah kemudian wa ghuslul wajhi, membasuh wajah ya. Membasuh wajah seperti yang saya contohkan tadi. Jadi kita nggak perlu juga banyak-banyak air, karena Rasulullah SAW itu berwudu dengan air 1 mud, segelas aqua yang itu loh, aqua gelas. Iya saya salah ngomong ya. Kita merek taunya air mineral itu aqua gitu, aqua gelas. Padahal ada lagi yang lain ya, lain mineral gelas juga ada gitu. Cuman susah nyebutnya. Nah, jadi aqua gelas itu juga Rasulullah melakukan wudu ukuran itu. Segini kali ya. Nih ya, segini ya. Segini. Jadi makanya salah satu sunnahnya berwudu itu tidak menghambur-hamburkan air. Cuma kitanya ini kebiasaannya air ngocor aja gitu di keran. Udah mah kecil padahal disunahkan, ngalirnya kecil. Kita kagak betah. Air sampai ngocor muncrat gitu. Orang lain sebelah kiri kanan kena, ya. Segini juga air bisa ini juga bisa untuk berwudu. Bisa untuk berwudu. Prakteknya ntar Kapera udah tahu kan, praktek ntar. Ya. Nah, itu wajah. Jadi basuhan 3 kali disunahkan, 1 kali sudah wajib. Asal yang 1 kali sepanjang kita belum yakin semuanya terbasuh, jangan berhenti dulu. Nah, udah yakin 1, ambil lagi 2 apa-apa. Sampai 3. Ghuslu artinya membasuh, bukan ngusap. Mencuci. Berarti harus bukan digusek-gusek ya, diratakan berulang-ulang ya. Sepanjang air belum lepas ya masih bisa dipakai wudhu. Wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, dan membasuh kedua tangan sampai sikut ya. Membasuh kedua tangan sampai sikut. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Nah, ini dasar daripada ayat Al-Qur'an tentang berwudu. Kalau di kitab ini sebutnya wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Kalau di
Al-Quran ya, wa aydiyakum ilal marafiq, sama artinya kedua tangan sampai sikut. Maka kalau kedua tangan sampai sikut berarti dari sini ke sini. Ini sikut kan? Sini sampai sini sebetulnya cukup. Tapi kita ngambil sunnahnya lebihin sedikit. Ya, lebihin sedikit sampai di atas sikut ya. Jadi begini aja ngambil air wudhu. Sebelum kita yakin ini kena air semua, terus aja kita usap-usap. Maaf ya. Sebetulnya segini juga cukup nih. Bahas antar baju saya kalau dibukain kelihatan. Gitu ya, sedikit. Nah, misalnya sampai sedikit penuh nih, di sininya tangan langsung kita gini. Nah, mirfaqo ini kan. Terus ini jangan lewat nih sela-sela ini. Karena nanti ditagih di yaumil akhir kalau ini nggak kena air. Yang sela-sela tumit ya. Tumit, sela-sela jari ya, itu ditagih nanti di yaumil akhir. Ini adalah calon penghuni surga karena penghuni neraka kalau nggak benar wudunya. Ya, jadi sini. Karena dengan wudu yang kita lakukan ini bisa berpengaruh terhadap sah atau tidaknya sholat yang kita lakukan, gitu kan? Karena wudu ini adalah penghantar kita untuk sholat. Untuk sholat. Tuh. Sini sampai sini. Terus sampai sini boleh. Jangan begini-begini aja ya. Kadang-kadang suka males. Ada pernah nanya, Ustazah emang harus sampai sikut? Lah, emang aturannya sampai sikut bu, kan ilal mirfaqo ini. Ya, saya selama ini kerja. Terus kenapa? Baju saya nggak pernah bisa ditarik sampai ke atas, paling sampai sini. Terus gimana? Ya udah yang kemarin udah biarin begitu. Orang nggak tahu, dia nggak ngaji-ngaji. Kirain mau pensiun baru ngaji. Masih untung, masih dapat ilmunya kan? Makanya sekarang dia sudah paham. Cuma dia jadi kepikiran katanya dia, terus gimana sholat saya kemarin? Kalau orang nggak tahu dimaafin. Tapi harus ada ikhtiar untuk mencari pengetahuannya tentang syariat itu. Ya kayak kita gini udah tahu, maka ajarkan ini sampai kepada anak-anak kita. Anak-anak kita wudu tuh asal kadang-kadang keceprak-ceprik aja. Yang penting kelihatan mamanya muka gue udah basah gitu. Tapi kita harus perhatikan sekali-sekali mana coba wudunya gitu. Gimana mukanya, basuhnya, niatnya kapan dipasang. Nah itu ya. Kalaupun udah kita kasih tahu, terus kita nggak perhatikan, dia belum benar juga, biarin aja. Yang penting ada ilmu pemahaman yang sudah kita sampaikan, karena kebiasaan anak-anak itu memang kayak begitu cenderungnya. Tapi kalau dia kemudian lama-lama, oh iya kata, kita selalu ngingetin aja, nggak usah kita awasin, wudu yang benar, gitu aja. Sama, saya juga begitu. Setiap hari ngeliat anak mau sholat, wudu yang benar. Keluar cuma berapa detik udah selesai wudunya. Ya, gimana ya? Nggak apa-apa, tapi yang penting di awal kita sudah sampaikan. Nih, wudu cara begini. Kita harus kasih pengetahuan. Nanti lama-lama dia akan berubah sepanjang kemudian dia menambah pemahaman tentang ilmu agama. Gitu. Ya kayak kita begini. Kita kalau belum tahu kan cuek aja. Tapi ketika kita udah tahu, kita nggak jalankan, maka ibu juga terkena imbas dosa karena tidak mengamalkan ilmu yang diterima. Ya, kalau mau benar silakan, kalau nggak mau benar ya pilihan juga kan gitu ya. Pilihan juga. Jadi sampai sini. Ilal mirfaqo ini sampai kepada sikut. Nah, saya lupa bahwa niat juga harus mantap ya. Pada saat nanti niat harus mantap. Betul-betul kita niatnya adalah wudu untuk menghilangkan hadas, ya. Kalau bahasa Arabnya itu kan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Saya niat wudu untuk menghilangkan hadas ya, karena fardu karena Allah Ta'ala. Nah itu niat wudu untuk sholat ya. Jadi kalau misalnya mau dawamin wudu, nah kita tadi belum batal, tapi kita lanjutin lagi wudu lagi. Kadang-kadang kita suka nggak yakin, tapi di yang pertama kita sudah yakin bahwa sudah niat dengan seperti itu, maka sholat berikutnya sah. Tapi kalau kita nggak yakin, ya itu bisa mengganggu daripada sah atau tidaknya sholat yang kita lakukan. Saking pentingnya niat ya, saking pentingnya niat. Wa mashu ba'dir ra'si, dan mengusap
sebagian daripada kepala, ya. Jadi nggak perlu dibasuh semua, sekalipun ada di dalam madhab lain membasuhnya seluruhnya. Ada yang sebagian, ada yang cukup sedikit bagian kepala boleh. Nah, di dalam madhab Imam Syafi'i memang ada juga perbedaan pendapat, tapi yang masyhur adalah boleh kita begini. Jadi kalau kita di mana-mana ini nggak mengganggu daripada membuka aurat kita. Jadi ibu kalau di mana-mana nggak ada tempat wudhu khusus perempuan, adanya umum, ini hati-hati. Kita wudhu tapi aurat kita terbengkalai. Nah, saya mau contohin, ada gini ya, ada nanti itu. Jadi pinggirin aja dulu supaya bisa ini ya. Boleh ya? Iya. Nah, misalnya seperti ini. Mentang-mentang kayak di Ancol. Ancol tuh kan rata-rata masjidnya tempat musolanya tuh terbuka ya wudhunya ya, dan suka nyampur. Kita main buka aja. Wah. Ini aurat bukan? Aurat. Aurat ini. Kan auratnya perempuan dalam Islam kecuali wajah dan telapak tangan. Ya. Ini. Nah, ini udah aurat. Wudhu wajib, menutup aurat wajib. Maka hindarilah untuk kesalahan kita di dalam berwudhu. Kalau tempat umum, kita cari tempat yang di dalam aja. Ada toilet nih maksudnya nggak apa-apa. Yang penting aurat kita nggak terbuka. Atau dengan siasat tadi nih, ya, dengan air segini aja, nggak masalah. Boleh aja kita bawa air kemana-mana untuk wudhu begini. Nah ini kan kalau air kemasan begini kita beli di mana aja bisa. Nah, jadi nggak ada alasan kita di mana-mana nggak sholat gara-gara nggak wudhu. Susah nggak ada air buat wudhu. Ini ada. Ya, mudah kan? Tanah Abang di jalanan udah dari zuhur sampai asar belum nyampe karena macet sampai Tanah Abang, iya. Nah itu bisa kita melakukan wudhu misalnya di kendaraan atau bagaimana ya. Nah, dengan caranya kita, hubungannya mungkin tutupin udang, kita buka, jadi kan bisa kan, nggak kebuka auratnya. Nah, atau misalnya di Tanah Abang ngantri mau sholat adanya di lantai 3, kitanya di lantai 1. Nah, pakai aja air ini, air mineral ya, yang tahir, mutahhir, suci dan mensucikan. Karena bisa nih ya. Kan kalau misalnya gini ya, nggak apa-apa kita pelan-pelan basuh dulu ya, karena memang kalau kita takrib, matan goyang takrib ini adalah harus rinci. Minimal dia bisa buka sampai sini. Ibu begini aja nih. Maaf ya dokter, agak cipratan basah dokter. Gini tuh. Selama kita belum yakin rata, ini udah kebasuh semua dengan air. Cukup. Ini air masih banyak. Ini kalau di keran, kalau kita tumpukin di ember seember itu. Jadi di bawah keran nih ada ember kosong. Kita wudhu di bawah keran. Sisa yang keluar dari kita wudhu itu seember. Coba. Maka di rumah itu juga air harus hemat. Karena adalah sumber kehidupan. Nah ini sunnah, menjaga air itu sunnah. Dari kita berwudu dengan air yang sedikit, itu maksudnya dengan air yang hemat itu sunnah. Jadi kita dapat wajibnya, kita dapat pahala sunnahnya. Berarti di dalam ruangan kita bisa berwudu, ya kan? Nah, tinggal keyakinan kita aja. Kadang-kadang kita merasa nggak yakin karena kebiasaan kita menghambur-hamburkan air. Itu dulu ya, kita tutup. Karena sunnah juga menjawab azan. Nah, ibu-ibu, kalau untuk muka, nggak apa-apa deh, nggak usah sembunyi. Kalau untuk muka, itu kita juga bisa tanpa kita harus membuka kerudung kita, ya. Karena kalau di mana-mana agak risih juga kita buka ya. Cukup. Yang penting kita jangan takut jilbab kita basah sedikit atau jilbab kita jadi berantakan. Ntar kan bisa dirapin lagi ya. Saya make upnya udah sayang ini. Jilbab saya penitinya banyak misalnya. Makanya pakai jilbab jangan ribet. Cari yang simple tapi elegan gitu kan ya, bisa ya.
Kadang-kadang karena belibet-belibet jadi dia pusing sendiri, nggak ada rongga buat panas sedikit. Itu tandanya orang pusing emang. Kalau jilbabnya diputer-puter, itu kata saya. Jangan tersinggung yang senang pakai jilbab begitu. Enggak, itu kata saya. Coba kalau saya nggak bisa begitu, makanya bisanya begini doang. Ya. Karena bingung sendiri, nyari penitinya lama. Ya gini, nih Bu. Niat langsung. Nah, kira-kira terlalu banyak air nggak? Kan udah kesini, kita nahan kesini. Nah, ntar pada basuh dia kan udah jelek banget bentuknya ya, biarin aja. Kita mau tujuannya emang untuk menjaga semua kewajiban kan. Nah, untuk kepala kita cukup begini. Ini benerin dulu, udah selesai. Ya, misalnya gitu, benerin dulu, gak apa-apa. Asal jangan terlalu lama jeda antara anggota wudhu yang satu dengan yang lain. Kalau misalnya di masjid, kayak di hotel itu kan susah ya kadang-kadang, karena harus naik wastafel. Nah, tapi kalau di situ wudhunya bisa sampai nggak sampai kaki, kemudian di depan musolahnya ada itu karena bercampur, maka boleh kita melanjutkannya kakinya itu di tempat wudhu, asal jangan 2 hari jaraknya, ya, udah kelamaan, sejam juga terlalu lama. Jadi langsung kita buka pas kaki sedikit, nggak apa-apa, kakinya basah. Nah gitu ya, nanti belum sampai kepada kaki. Nah kalau wamashul ra's ya, membasuh itu, kalau membasuh kan cuma ngusap berarti, bukannya gusel. Beda gusel dengan basuh. Gusel itu mencuci, membasuh, mencuci ya. Kemudian kalau masah itu mengusap, kalau gusel itu membasuh. Maka ketika mengusap itu kepala, usap kepala, ibu nggak usah buka jilbab, ibu gini aja. 1, 2, 3, airnya ganti 1, 2, 3, gitu. Jadi cukup sebagian sedikit aja, atau yang di belakang kita di sini 1, gitu, nggak apa-apa. Kalau mazhab Imam Maliki itu semua, jadi di depan di belakang. Makanya ada mazhab lain yang juga seperti mazhab Imam Syafi'i, cukup mengusapnya itu sudah sah. Maka ketika kita ziarah kemana-mana itu, kalau nggak mau ribet ya begitu aja. Bukan berarti kita memudahkan, tapi karena memang Islam itu mudah kok, nggak susah. Asal kemauan kita aja dan kita tahu tata caranya. Baik, ini mau dilanjutkan karena sudah asar atau gimana? Kak Vera, ada pertanyaan baru sampai membasuh kepala. Waghslur rijlaini ilal ka'bain, kaki tanggung lah ya, sampai yang rukun ini ya. Karena di dalam Al-Quran itu, idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum, anggota yang wajib adalah wajah ya. Yang pertama niat tadi, tapi anggota yang wajib diwudui faghsilu wujuhakum, 1 wajah. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai sikut 2. Kemudian wamasu ba'darras ya, rambut ya, dalam mirfaqa ini ya. Kemudian yang berikutnya ada rijl, kaki. Jadi cuma 4 yang wajib kita basuh. Maka ke dalam kondisi-kondisi tertentu kita cukup saja melakukan yang 4 anggota tubuh ini, ditambah niat dan tertib. Tertib itu artinya berurutan, dan mutawali ya, itu bersambung. Jangan jedanya terlalu lama antara rambut tadi ya, kepala dan kaki tadi ya. Yang ngobrol dulu, habis wudhu baru belum selesai. Padahal wudhunya belum selesai, karena di tempat itu ketemu temen dia ngobrol dulu, lupa. Ya nanti khawatir kentut nggak sadar gitu kan, atau ada hadas nggak sadar. Maka lanjut langsung selesaikan dulu wudhunya sampai kepada kaki. Nah, membasuh kaki itu juga harus dengan selak-selaknya. Jadi gini kan, sampai mana ya, ilal ka'bain, sampai mata kaki mana sih nih ya. Nah, makanya kita suka dengar pas paduk, emang nggak ada matanya tuh kaki sampai paduk. Nah jadi gini ya Bu ya, nih. Sampai sini kalau perlu, dan sunnahnya melebihi ka'bain, mata kaki nih. Jadi
bahasa Arabnya mata kaki ka'bain. Jadi harus ingat kalau anak-anak nanya mata kaki apa bahasa Arabnya? Ka'bain. Dua mata kaki ka'bain ya. Nah, sampai sini setengah betis lebih bagus. Nah, ya. Dan dia harus tadi tuh ya. Apa? Waghaslu dibasuh tuh bukan diusap. Dikusek-kusek gitu. Selak-selaknya kena. Ibu jangan malas. Ya, makanya di daerah Saudi itu tempat wudhu ada porsinya yang dari semen. Karena takut yang udah asam urat gitu atau licin. Emang kita asam urat begini-gini aja. Giliran muka mah pakai apa namanya? Pakai skincare. Giliran kaki pada ramehan. Pada pecah-pecah gara-gara dicuekin begitu. Wudhunya aja males begini. Nah, ini banyak dikasih peringatan oleh Rasulullah bahwa mata kaki semua ini sela-selanya harus kena air. Karena nanti akan jadi saksi di yaumil akhir. Nah, yang tidak terkena air wudhu, maka itu adalah calon penghuni neraka. Itu tuh. Itu Rasulullah mengingatkan banget. Ada sahabat rombongannya yang wudhunya sembarangan. Rasulullah nggak sengaja ngelihat kakinya nggak semua terbasuh, maka disuruh ulang lagi. Sempurnakan wudhunya. Jadi sempurnanya wudhu menghantarkan daripada sah atau tidaknya sholat yang akan kita lakukan. Kira-kira begitu ibu-ibu? Sudah cukup ya, jangan banyak-banyak nanti leg. Kalau kata orang Betawi leg. Ya kalau makan kebanyakan aja kita suka begah. Maaf ya Bu, kadang-kadang saya bahasa Betawinya suka keluar. Sehingga kalau ngeplek itu boleh sholat atau enggak? Apa? Ngeplek mau haid. Karena kan sebelum haid ngeplek dulu tuh, itu boleh sholat atau enggak? Enggak boleh, udah masuk. Sesudahnya juga begitu. Kayak kasus saya itu juga begitu. Jadi derasnya di hari kedua, ketiga, keempat, kelima. Karena saya biasanya haid itu sekitar 8 hari. Jadi kalau udah masuk 9 hari udah saya hitungnya istihadha aja. Ihtiyat bil ibadah ya. Nah, kemudian udah habis hari ketiga. Itu kan udah deras tuh 2-3. Hari keempatnya kayak udah mau habis, ya, tapi sedikit. Hari kelimanya itu nggak taunya plek lagi, kecil sedikit. Tapi sebelum kita berhitung 15 hari, maka itu head jatuhnya gitu. Misalnya udah selesai nih saya 8 hari, tiba-tiba di hari ke-10 kok plek sedikit, plek, tapi itu head masih berarti. Nah, makanya kita tetap itu dihitung sebagai haid. Bukan istihadha walaupun biasanya. Bukan. Karena memang haidnya itu masih belum 15 hari. Ya. Patokannya berarti 15 Ya, 15 hari. Ada lagi? Saya mau nanya, kalau kita wudhu di kamar mandi itu bagaimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Sekalipun memang dimakruhkan kalau ada klosetnya. Nah, cuma jangan sampai berdekatan antara kloset dan tempat wudhu. Tapi karena memang kondisinya kita nggak punya lagi tempat wudhu, ya nggak masalah. Jangan gara-gara itu lantas kita maksain diri minjem duit di koperasi buat bikin tuh misalnya karena nggak ada ya. Memang sebaiknya pada saat kita membangun rumah diperhatikanlah tempat-tempat yang harus kita miliki gitu ya. Saya juga ada toilet tempat wudhu di kamar mandi ya. Memang kita untuk istilahnya karena ruangnya tidak terlalu besar gitu, nggak masalah. Tapi kalau rumah-rumah modern sekarang udah terpisah ya antara toilet dengan tempat wudhu ya. Jadi misalnya toilet itu di dalam, di luarnya tuh nempel pipanya dikasih tempat wudhu gitu. Diusahakan kalau tempat wudhu itu kita membelakangi toilet aja. Jadi toilet kloset ya, salah dong. Kloset di sini, tempat wudhu di sini. Nah kita nggak usah madep sono ke kloset, kita begini aja wudhu, madep belakang. Memang anjurannya dalam sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu jangan sampai kloset itu juga ngikut-ngikutan arah kiblat, gitu ya. Nah, kita kiblatnya itu ya sholat aja, pas buat sholat aja dan buat berwudu sebaiknya.
Jadi kan pada saat kita bikin kloset maka bertentangan dengan itu ya, harus tidak menghadap kiblat. Jangan menghadap kiblat. Baik ibu sekalian, gimana? Masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita tutup dengan doa. Nggak ada ya? Baik, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan istiqomah. Ada doa yang memang bisa kita amalkan setiap hari, yaitu ulama mengajarkan Allahumma rzuqnal istiqomah. Ya Allah, berikanlah kami keistiqomahan. Cukup aja kalimatnya begitu, istiqomah. Karena artinya istiqomah itu tadi ya, dawamut ta'ah hatal maut, merutinkan ketaatan sampai mati. Yaitu artinya itu begitu, merutinkan ketaatan sampai mati itu adalah istiqomah. Maka doanya cukup, Allahumma rzuqnal istiqomah. Nah, mudah-mudahan kalau kita udah minta, karena istiqomah itu harus diminta. Jangan tenang aja gitu. Harus, karena yang menggerakkan hati kita adalah siapa? Allah. Maka kita mintanya kepada Allah ya. Kapan doanya? Kapan aja. Maka ketika mau mulai ngaji juga kita dianjurkan untuk baca sholawat ya. Kemudian kita hadiahkan juga untuk para guru-guru kita gitu ya, atau pengarang kitab seperti itu. Baik, terima kasih Ibu, mudah-mudahan sehat semuanya. Insya Allah kita bisa berjumpa kembali di episode mendatang di hari Jumat ya. Hari Jumat, kalau hari Senin di minggu pertama ya. Dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa bawa kitabnya. Nanti mungkin kalau yang belum kebagian bisa difotokopi lagi. Karena memang ini kitabnya udah agak susah ya Kak Vera. Saya juga nggak nemu-nemu, ini udah pada sobek begini nih. Akhirnya difotokopi kayak begitu kayak Mbak Ade. Yuk kita sama-sama doa. Semoga Allah berikan kita istiqomah, kesehatan lahir batin, niat yang perlu ikhlas dijaga oleh Allah, supaya kita bisa tetap menjadi hamba-hambanya Allah yang taat dalam ibadah yang kita lakukan. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wa najatan minan nari wal 'afa indal hisab. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma qina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.